guyonannya para kiai. Ada ibu-ibu kok hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Nah, ada orang yang sukanya utang penggaweannya, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank gitu. Ada orang yang sukanya ribut, diajak akur itu susah, dijak rukun niku angel. Berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ya karena ngurus sertifikat susah mas. Itu udah tanah sengketa, sertifikatnya belum beres. Bener. Ada orang yang susah diajak ketawa, diajak senyum itu susah. Nyaprut, betutut. Wes ketemu wongi merengut, nyaprut, betutut, angel guyune. Yaitu mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada orang itu setiap dagang rugi, bakulan, bangkrut. Mungkin dia terbuat dari tanah longsor itu. Ya. Masuk. Nah gini, manusia ini makhluk yang paling istimewa, paling spesial. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi umpama pabrik, manusia itu produk unggulan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, saya menerjemah saja. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Ini selalu baik, enggak pernah buruk, wapi tok, ora tahu elek. Allah menciptakan makhluk namanya setan. Welek tok, ora tahu ape. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Nah secara umum binatang itu ada dua. Kelompok pertama disebut an'am. Kalau kiai dulu ngasih makna itu rumangkang. Ini kelompok binatang ternak. Udah saya kasih simbol, simbolnya kambing. Bahasa Inggrisnya the wedus. Ini yang kata Pak Menteri tadi, pokoknya uripe cuma nuruti nafsu, nafsu dan nafsu. Simbolnya ada dua, perut dan sedikit di bawah perut. Itu binatang ternak. Yang penting perut kenyang, bawah perut terangsang. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Itu sifatnya an'am, binatang ternak, simbole wedus. Pak Zahid ini nanti lihat aja nanti. Ini panitia udah bener nih. Kian Wak Zahid itu ceramahnya kelihatan menarik dan beliau kelihatan alim, kelihatan pinter. Kalau yang ceramahnya itu yang hadir yang di depan tuh cewek yang cantik-cantik. Itu Kiai Anwar Hidayat itu langsung kelihatan cerdas itu. Kecerdasannya Kiai Anwar itu meningkat 1000% kalau yang di ceramah itu yang di depan itu cewek yang cantik-cantik itu. Moncer itu langsung gitu. Tapi kecerdasan Kiai Anwar Zahid drop tinggal 5% kalau beliau ceramah di depan duduk istrinya. Bapak-bapak Ibu sekalian, ikut-ikut pengajian seperti ini kalau di kantor itu hukumnya nggak wajib, Bu. Jadi sekali lagi nanti kalau bapak-bapak Ibu sekalian diundang Pak Kanwil untuk ikut pengajian, boleh nggak datang. Karena yang wajib bagi pegawai negeri itu adalah pelayanan kepada rakyat, bukan pengajian yang wajib. Pengajian itu kewajiban individual.
Ya kan. Tapi kalau kewajiban kita sebagai abdi negara itu adalah pelayanan masyarakat. Jadi boleh nggak datang. Tapi kalau yang suka ngaji, ya monggo nggak apa-apa datang. Artinya datang ya nggak nambah poin, nggak datang juga nggak ngurangi poin begitu. Nah ini saya juga di kantor pusat sekarang tak tradisikan sebulan sekali malam Jumat, harusnya malam ini. Itu saya ngajak teman-teman yang mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Karena kebetulan saya suka ngaji, tak ajak ngaji bareng-bareng. Kalau habis Jumat, habis sholat maghrib, tak ajak baca surat Yasin, habis itu ngaji hadis kebetulan. Karena kenapa ngajinya hadis? Karena saya tahu teman-teman di kantor ini kan heterogen. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang yang Salafi juga ada, saya lihat gitu. Semua itu mencari kebenaran. Dan satu-satunya titik temunya adalah kalau ngajinya itu, kalau ngaji kitab nggak mau kiai, ngajinya adalah hadis. Karena itu saya ajak ngaji hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang kumpulan hadis-hadis yang diyakini itu adalah hadis sahih semua, bisa menjadi rujukan kita bersama-sama. Jadi kira-kira itu, jadi sifatnya kalau kita ini pegawai negeri, jadi kalau ada undangan pengajian nggak usah kemudian meninggalkan tugas. Kalau memang hari ini masih ada tanggung jawab harus memeriksa dokumen supaya besok dokumennya jadi, ya sudah, lebih penting memeriksa dokumen itu daripada menghadiri pengajian seperti ini. Karena apa? Pahalanya lebih baik itu lebih banyak melayani rakyat dengan tepat waktu daripada pahala ikut pengajian seperti ini. Pengajian seperti ini paling apa sih, dengerin pidato saya, pidatonya Pak Lampi, pidatonya Kiai Anwar Zahid, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan pidatonya tugas melakukan pelayanan kepada rakyat. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai 4 sifat. Di dalam diri manusia itu ada 4 nafsu yang saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Semua manusia mempunyai sifat ini. Mau kiai, mau pejabat punya 4 sifat ini. Pertama itu kata Imam Ghazali, nafsu, namanya nafsu hayawaniyah. Semua manusia itu punya sifat, punya nafsu seperti setan, seperti hewan. Hewan itu apa nafsunya? Makan, minum, bercinta, itu hewan. Melampiaskan nafsu itu hewan. Dan semua pasti seperti itu. Itu hak yang paling, termasuk hak dasar itu. Makan, minum, melampiaskan nafsu. Hubungan suami istri asal halal itu kalau dalam Islam. Tapi sebenarnya manusia itu mempunyai itu. Kalau nggak dihalalkan pun akan cenderung seperti itu. Itu manusia. Nah, yang nomor 2 adalah nafsu, namanya syaitoniyah. Nafsu setan. Apa itu setan? Ingin menipu diri, menipu orang lain, melakukan tipu daya, itu cenderung manusia. Bujuk wong itu loh, ngakali wong itu manusia. Sudah, memang itu wataknya seperti itu. Yang nomor 3 itu nafsu sabu'iyah. Sabu'iyah itu apa? Nafsu untuk saling mengakuisisi. Yang besar ingin makan yang kecil. Yang kecil ingin dimanu, yang besar lagi ingin dilupakan lagi. Cenderung ingin makan dan sebagainya. Ada nafsu serakah di sini. Nah, 3 nafsu ini bisa hilang semua, dikalahkan dengan 1 nafsu, namanya nafsu malakiyah. Sifat malakiyah itu sifat kemalaikatan.
Dan munculnya sifat malakiyah itu biasanya adalah dengan puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena itu di bulan suci Ramadan ini adalah untuk menghilangkan 3 nafsu tadi. Kalau kita berhasil memunculkan nafsu malakiyah itu, dan nafsu ini seperti bayi. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dia disusuin terus dia akan tumbuh. Karena itu supaya nafsu ini nggak tumbuh, bayi ini jangan disusuin. Nah, supaya bayi ini nggak tumbuh, maka bayi ini dibunuh, nafsunya dibunuh dengan apa? Dengan nafsu malakiyah itu, dengan puasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian dianjurkan puasa wajib, ada puasa sunat Senin Kemis. Yang masih nggak bisa nahan lagi, ini orang kok kalau lihat cewek cantik masih pelilak-pelilik begitu, udah puasa Senin Kemis, tambahi lagi puasa Daud supaya nggak pelilak-pelilik lagi.